Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi syarrafa hadhihi al-ummah faja'alaha خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أحييكم تحية لأهل الجنة، أحييكم تحية الإسلام هي السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Barusan tadi siang kami sudah sedikit menjelaskan bahwasanya kita ini adalah salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan komposisi hampir sempurna, dengan perasaan yang diberikan oleh Allah sehingga kita bisa menciptakan amalan-amalan yang mana amalan-amalan itu membawa kita ke derajat soleh, yaitu kesolehan sosial. Bagaimana kita berinteraksi terhadap sesama, atau bahkan mungkin bagaimana kita melakukan interaksi bukan kepada manusia, mungkin sesama binatang, karena kita adalah ciptaan Allah semuanya. Ma'asyiral muslimin yang insyaallah kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon izin kepada orang tua kami, bukan kami menggurui, tapi kita sama-sama belajar bahwasanya talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kita tahu betul hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwasanya setiap muslim kewajibannya adalah menuntut ilmu. Sampai kapan? Ya, mungkin dijelaskan lagi sama ulama. Minal mahdi ilal lahdi, sampai kita lahir dan sampai kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Karena salah satu perbuatan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah thalabul ilmi. Kalau thalabul ilminya betul sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah menjelaskan Allah akan mengangkat derajat, Allah akan memperbaiki hidupnya, Allah akan membuat kesehariannya itu terasa nyaman, Allah akan menghilangkan masalah-masalah duniawi kita. Tapi syaratnya satu, amanuh dulu. Yarfa'illahu alladhina amanu, beriman dulu, percaya dulu sama Allah. Karena kadang ada orang yang menganggap manusia itu sebagai dewa. Dia takut sama bosnya mungkin, atau mungkin dia berpegang teguh atau dia bersandar terhadap makhluk Allah. Padahal yang kita tahu, kalau kita bersandar terhadap makhluk Allah akan mati. Kita takut sama makhluk Allah akan mati. Kita bersandar terhadap satu tiang misalnya, tiang itu akan hancur. Karena semuanya tidak ada yang kekal. Maka sebaik-baik sandaran yang patut kita sandari adalah Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Subhanahu wa taala tadi menjelaskan betul-betul mengangkat derajat orang-orang yang beriman terlebih dahulu. Kalau sudah beriman, maka pasti sehari-hari dia akan melakukan perbuatan amalan saleh. Di dalam Al-Qur'an dikatakan amanu wa amilus shalihat. Ini dua hal yang mungkin tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Kita bangun tidur dalam keadaan aman, pasti kesehariannya dia akan melakukan amalan soleh.
kita masuk masjid dalam keadaan aman, pasti ketika keluar masjid kita akan melakukan perbuatan-perbuatan amalan soleh. Maka kalau belajarnya betul, habis secara mendapatkan ilmunya, masya Allah, bahkan kita yang terlibat dalam hal-hal menuntut ilmu itu semuanya kena cipratannya. Maka di situ banyak sekali janji-janji Allah bagi orang yang talabul ilmu. Ada satu kisah, yang mana kisah ini adalah kisah nyata yang dialami salah satu syekh yang di daerah Yaman. Ada satu makbarah itu kuburan, yang disebut dengan Darda, Makbaro Darda. Ada satu penjaga kuburan ketika itu menerima satu rombongan yang membawa jenazah, yang mana diketuai oleh seorang ibu-ibu ketika itu. Kelihatan dari jauh ada ibu-ibu membawa jenazah sama rombongannya. Disiapkanlah kuburan itu dengan sedemikian rupa, sampailah rombongan itu ke tempat kuburan. Lantas penjaga kuburan itu ketika itu sudah siap dibawa untuk menerima jenazah yang akan diturunkan ke liang lahat. Sontak ketika diangkat jenazahnya, diturunkan ke liang lahat, maka seorang penjaga kuburan tadi menyaksikan hal-hal yang sangat luar biasa. Bahkan dia tidak pernah melihat, ketika hidupnya tidak pernah melihat sesuatu yang sangat dahsyat, yang membuat penjaga kuburan itu pingsan ketika itu. Apa yang dilihat ketika diturunkan mayatnya? Penjaga kuburan itu melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Lantas dia pingsan. Sebelum itu dia tidak menceritakan dulu. Setelah bangun, tidak sadar, habis disadarkan. Tidak lama kemudian, 1 bulan setelah itu datang lagi. Rombongan yang sama, ibu yang sama membawa jenazah. Ya tidak mungkin jenazahnya yang sama, karena sudah mati. Rombongan yang sama. Lantas ada terbesit di dalam hati penjaga kuburan itu, mungkin akan terjadi lagi sesuatu yang saya lihat pertama kali. Dan dari situ penjaga kuburan itu bertekad di dalam hatinya bahwasanya saya tidak mau pingsan, saya memberanikan diri ketika itu. Ternyata betul. Ketika mayatnya diturunkan oleh rombongan dan disambut oleh penjaga kuburan dan teman-teman yang lainnya, karena yang melihat cuma penjaga kuburan. Ketika diambil, ternyata betul terjadi sesuatu yang di luar nalar, sebagaimana terjadi pada mayat yang pertama tadi. Lantas setelah rombongan sudah mau berangkat meninggalkan kuburan, penjaga kuburan memanggil seorang ibu tadi. Ya ibu, ta'al, sini coba. Saya melihat kamu membawa jenazah yang pertama. Dan jenazah yang pertama saya melihat sesuatu kejadian yang aneh. Saya melihat sesuatu yang mungkin sebagian orang tidak percaya. Ya, saya mau menceritakan face to face. Saya mau langsung menanyakan terhadap orang tuanya. Siapa orang yang pertama itu? Lantas ibu itu mengasih tahu kepada penggali kubur tadi. Yang pertama itu adalah anak saya. Anak saya yang meninggal dalam keadaan thalabul ilmi. Anak saya yang meninggal dalam memperjuangkan agama Allah dengan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa. Lantas penjaga kuburan tadi itu bertanya kembali kepada ibu-ibu tadi. Terus yang kedua siapa? Karena kamu membawa mayat dan rombongan yang sama. Itu siapa yang kedua? Yang kedua itu kakaknya. Kakaknya ini meninggal juga dalam keadaan membiayai adiknya yang sedang menuntut ilmu. Sebagian gajinya dia sisipkan untuk membiayai keperluan-keperluan untuk menuntut ilmu adiknya. Kenapa kamu menanyakan seperti itu? Kata ibu-ibu tadi. Saya melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Ketika mayat pertama diturunkan, saya melihat raudhatun min riyadil jinan. Saya melihat taman yang sangat luas. Yang mana dari kejauhan saya melihat 2 malaikat mengendarai kuda dan mengambil mayatnya lantas pergi.
Saya melihat itu dengan mata kepala saya, makanya saya langsung pingsan ketika itu. Dan saya melihat juga kejadian yang sama seperti mayat yang pertama. Dan saya memberanikan diri untuk tidak pingsan ketika itu. Dan saya beranikan untuk bertanya sama kamu. Ini bukti bahwasanya orang-orang yang menuntut ilmu dan orang-orang yang sekitarnya menuntut ilmu dengan cara yang benar sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, itu akan dibukakan jalan-jalan yang sangat luar biasa, kemudahan yang sangat luar biasa. Bahkan kata Allah di dalam Al-Quran, kalau kamu mendapatkan banyak masalah dalam hidupmu, banyak sekali hal-hal yang mengganggu keimananmu, maka cuma satu kuncinya, ittaqillah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bukakan seluruh jalan-jalan yang paling mudah. Kita ada masalah di keluarga, Allah akan bukakan jalannya. Apa masalahnya? Kita ada masalah di kantor, Allah akan carikan solusinya. Apa yang bagus? Kita ada masalah di perekonomian, Allah akan berikan sesuatu yang tidak diduga-duga. Min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan itu semuanya. Kalau caranya betul. Kalau caranya benar. Kalau caranya sesuai dengan tuntunan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada kata-kata bahwasanya kita capek untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu ada salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Sesuai dengan tuntunan Rasul, itu salah satu definisi bertakwa kepada Allah. Takut terhadap Allah, melaksanakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Maka dari itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita sama-sama belajar tentang salah satu tafsir ayat surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Ciri-ciri orang yang bertakwa di hadapan Allah. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Ini dua ayat yang mana mungkin banyak sekali kita ketahui ciri-ciri orang yang bertakwa. Tapi untuk kesempatan yang insyaallah dirahmati oleh Allah ini, kita akan sedikit mengupas ciri-ciri orang yang bertakwa yang berada dalam dua ayat ini. Dalam tafsir Al-Imam Al-Baghawi yang berjudul Ma'alimut Tanzil, beliau menyatakan dan beliau mengungkapkan wasari'u. Wasari'u itu dalam bahasa Arab artinya modelannya adalah fi'lul amr. Fi'lul amr itu kata perintah. Ayat ini dibuka oleh Allah dengan kata-kata perintah, dengan kata perintah. Wasari'u, disegerakan. Apa yang disegerakan? Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita agar menyegerakan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah meridhoi perbuatan-perbuatan yang baik, disegerakan. Karena sebaik-baik amalan itu adalah yang disegerakan. Karena kita tidak tahu ketika kita sudah berniat untuk melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah, kita tidak tahu banyak sekali sesuatu yang mengganggu, banyak sekali sesuatu yang menghalangi, banyak sekali sesuatu atau bahkan syaitan-syaitan sudah berbondong-bondong datang untuk menggoda kita. Sudahlah, tidak usah ke masjid.
Kalau kita masih nunggu-nunggu misalnya seperti itu. Saya mau berinfak, tapi besok pagi saja. Ternyata besok pagi ada sesuatu hal duniawi yang pengen harus kita laksanakan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam pembukaan ayat tadi, Allah mengatakan wasari'u, bersegeralah dalam hal-hal yang baik, bersegeralah dalam hal-hal yang bermanfaat, bersegeralah dalam hal-hal yang memacu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam ayat ini disebutkan bersegera kemana? Ke maghfirahnya Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Apa itu maghfirah? Maghfirah dalam tafsir Al-Bughawi tadi dikatakan adalah perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Melakukan hal-hal yang bermanfaat, bertobat, berjihad, bahkan salat, mengaji, itu semuanya maghfirah Allah, mendatangkan ampunan Allah, mendatangkan ketenangan di dalam diri kita karena Allah sudah mengampuni segala dosa yang kita lakukan. Makanya tidak heran dalam ayat ini dikatakan wasari'u ila maghfirah, silahkan percepatlah, disegerakan melakukan hal-hal yang baik. Karena perbuatan-perbuatan yang tadi itu mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan sholat, kita sholat bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Memang sholat itu sebagian orang mengatakan berat, karena memang berat. Allah sendiri yang mengatakan sholat itu berat. Kalau kita ambil dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kalau mau disandingkan antara sabar dengan salat, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa innaha itu kembali ke salat. Lakabiratun, salat itu memang berat. Daripada kita melakukan menahan sabar, daripada kita melakukan perbuatan yang mana memicu kesabaran kita, salat itu lebih berat kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi salat bisa kita ringankan illa 'alal khashi'in, bagi orang-orang yang melaksanakan salatnya dalam keadaan berkhusyuk. Bagaimana definisi khusyuk? Dalam surat Al-Ankabut dikatakan ayat 48 atau 49, Allah alam, saya lupa ayatnya itu. Ada dua indikasi yang bisa membuat salat kita ini khusyuk. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innahum mulaqu rabbihim wa innahum ilaihi raji'un. Ada dua indikasi yang membuat salat kita ini menjadi khusyuk. Yang pertama itu adalah kita melaksanakan salat seakan-akan kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya kita akan kembali kepada Allah. Kita bertemu dengan Allah dalam salat kita. Karena janji Allah dalam hadis qudsinya seperti itu. Ketika hambaku membaca surat Al-Fatihah, dan Al-Fatihahnya benar dari pertama sampai ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah dalam hadis qudsinya mengatakan hadza baini wa baina 'abdi. Ini waktu tentang saya, ini waktuku dengan hambaku. Mintalah, berdoa. Kata Allah dalam hadis qudsinya. Selanjutnya, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin. Ada kata-kata jannah. Sebagaimana yang kita ketahui, jannah itu dalam artian surga. Sebutan bagi dambaan mungkin cita-cita setiap orang pengen masuk surga. Atau mungkin tidak pernah dilihat dengan mata, bahkan tidak pernah didengar bagaimana keadaan surga. Mungkin dalam hati juga tidak pernah terbesit bagaimana surga. Namun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan arti selanjutnya, arduha. Arduha itu artinya lebar. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu lebar.
kalau dilihat sesuai dengan kacamata bahasa Indonesia, perbandingan antara lebar dengan panjang itu mungkin lebih kecil lebar. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata lebar ini pengen menjelaskan bahwasanya orang-orang yang bertakwa kepadaku akan aku berikan dia surga yang mana luasnya itu arduhas samawati wal ardh, yang mana lebarnya saja itu seperti langit dan bumi. Bagaimana panjangnya? Uiddat lil muttaqin, maka surga-surga yang mana lebarnya saja seperti arduhas samawat, itu aku tuntukkan, aku siapkan bagi orang-orang yang bertakwa kepadaku. Lantas siapa orang-orang yang bertakwa itu? Nah, dijelaskanlah pada ayat selanjutnya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ciri-ciri orang-orang yang bertakwa dalam ayat ini yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang senantiasa berinfak di jalan Allah dalam keadaan apapun. Dalam keadaan mungkin dia dalam keadaan tidak memiliki sama sekali. Mungkin dalam keadaan dia mendapatkan kategori sudah tidak ada lagi. Maka orang-orang yang seperti ini janji Allah Subhanahu wa taala dia akan diberikan yang mana pemberian ini berupa surga, surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Orang-orang yang senantiasa menginfakkan sebagian hartanya untuk kepentingan beragama fi sabilillah, dalam ayat lain dikatakan masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli hambatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah merumpamakan, mencontohkan orang-orang yang berinfak di jalan Allah. Mustahil kata Allah kamu menginfakkan harta, sebagian hartamu khusus di jalan Allah. Mustahil kata Allah kita mendapat predikat miskin. Tidak mungkin. Karena perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah, Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran, kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila, seperti satu biji yang kita tanam. Lantas dari biji tadi itu muncullah sab'a sanabila. Dari biji yang pertama kita tanam muncul 7 dahan, tangkai. Yang mana setiap tangkai mi'atu habbah, setiap tangkai akan melahirkan 100 biji lagi, dan begitu seterusnya. Kalau kita mau menghitung dengan matematika mungkin udah masuk akal itu. Kita infakkan 10.000, habis itu lahir 70.000, nanti setiap 10.000, wah pusing jadinya. Maka kata Allah tadi seperti itu. Mustahil ketika kita menginfakkan sebagian harta kita khusus untuk di jalan Allah, untuk mendapatkan amal jariyah. Ya, sebagaimana yang kita ketahui dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah mengatakan, in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin, illa min sadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lahu. Seluruh amalan kita di dunia itu akan terputus, harta kita akan hilang, harta kita yang kita kumpulkan dari bersungguh-sungguh kita kumpulkan sampai banyaknya luar biasa, ketika sudah mati hilang semuanya. Maka ada 3 amalan yang tidak terputus: amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan kita. Sudah dijanjikan oleh Rasulullah SAW bahwasanya
Infak yang mana infak kita peruntukkan untuk fisabilillah di jalan Allah itu tidak akan pernah terputus. Dan mustahil kata Allah, mustahil dia tidak mendapatkan apa-apa. Pasti Allah akan melipat gandakan segala sesuatu yang dia keluarkan, yang mana pengeluaran ini sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, ciri-ciri orang yang bertakwa dalam ayat tadi. Yang kedua, wal kaziminal ghaiza, orang-orang yang senantiasa bisa menahan emosinya. Orang-orang yang mana ketika berinteraksi dengan yang lain, yang mana menimbulkan amarah yang sangat luar biasa, dia bisa menahan itu. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, al-ghadabu ra'su kulli khati'ah, marah itu kepala pangkal dari segala kesalahan. Ya, makanya tidak heran Ali bin Abi Thalib mengatakan, jangan pernah mengambil keputusan dalam keadaan marah, atau mungkin jangan pernah kita memberikan janji dalam keadaan senang, karena keadaan tubuh ketika itu tidak stabil. Makanya Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, wal kaziminal ghaiza, orang-orang yang bisa dan senantiasa menahan amarahnya. Ya, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kazuma ghaizan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu da'ahu Allah azza wa jalla ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamati hatta yukhayyiruhu Allah minal huril 'ainin ma syaa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, man kazumal ghaiza, barang siapa yang mampu dan bisa menahan amarahnya, man kazumal ghaiza wa huwa qadirun ala an yunfidhahu, dan ketika itu dia mampu dan sangat bisa sekali membalasnya. Ada orang datang, ya, kalau bahasa kita mungkin pare-are sama kita, padahal kita bisa sekali untuk membalasnya. Padahal bisa sekali ketika itu kita melakukan hal-hal yang membuat dia jerah. Tapi ada satu rahasia yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi, man kazumal ghaiza wa huwa qadirun ala an yunfidhahu, padahal dia mampu untuk meluapkan, padahal dia mampu untuk membalasnya ketika itu, maka janji Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang seperti tadi Allah akan panggil dia dengan panggilan kehormatan di depan kalangan para makhluk. Da'ahu Allah azza wa jalla ala ru'usil khalaiq, orang-orang yang bisa menahan amarahnya padahal dia mampu untuk membalasnya, maka Allah ketika hari kiamat, ketika yaumul ba'ats, Allah akan memanggil dia dengan panggilan yang sangat romantis. Wahai orang-orang yang menahan diri, sini kamu. Dipanggil orang-orang yang seperti itu, bainal khalaiq, ala ru'usil khalaiq, di seluruh kalangan manusia. Ini tanda bahwasanya kita berhasil untuk menahan hawa nafsu kita. Kita berhasil menahan godaan-godaan musuh-musuh Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan yang hormat, panggilan luar biasa. Ya, kalau kita bilang dipamerkan kepada seluruh umat, ini adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Hatta yukhayyiruhu Allah minal huril 'ain. Setelah dipanggil orang yang bisa menahan amarahnya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diberi kebebasan, akan diberi al-khiyar. Untuk apa? Untuk memilih minal huril 'ain ma syaa, untuk memilih
bidadari-bidadari yang mana saja yang pengen dia menjadikan pasangan. Ini buah bahwasanya orang yang bisa menahan amarahnya, orang yang bisa menahan marahnya, nafsunya, padahal dia mampu melakukan ketika itu, maka Allah memberikan buah yang sangat luar biasa. Mungkin bagi laki-laki akan diberikan bidadari, masyaAllah, dia akan memilih yang mana. Kalau perempuan, siapa tahu akan disuruh pilih juga itu. Maka hadis Nabi SAW tadi mengajarkan kita bahwasanya orang yang marah itu keadaan tubuhnya tidak stabil. Ya. Dalam hadis lain Rasulullah SAW mengajarkan kita bagaimana supaya kita bisa meredam amarah kita. Mungkin setiap manusia pasti pernah sekali merasakan marah. Ya, Rasulullah SAW mengajarkan kita, kalau kita sedang marah dalam keadaan berdiri, maka Rasulullah menganjurkan kita silahkan duduk. Kalau duduk saja kita masih marah terhadap objek yang kita marahi, kata Rasulullah, silahkan baring. Saking begitunya Rasulullah mengajarkan kita supaya kita tidak melampiaskan sesuatu yang di luar nalar kita. Kalau sampai baring saja, masih marah sama orang, masih menggerutu sama orang, bahkan mencaci, silahkan ambil wudhu dan silahkan laksanakan sholat. Karena syaitan itu diciptakan oleh Allah dari api, dia pasti akan redam dengan disiram dengan air, apalagi dengan air wudhu. Maka siapa orang-orang yang bisa menahan amarahnya, maka janji Allah Subhanahu wa taala, surga yang mana surganya itu seperti langit dan bumi luasnya, lebarnya. Dan yang terakhir, ciri-ciri orang yang bertakwa, wal 'afina 'anil nas, orang-orang yang senantiasa dan mudah memberikan maaf kepada orang lain. Orang-orang yang gampang sekali lisannya, ya saya maafkan kamu, jangan diulangi. Sejengkel apapun kita terhadap sesuatu, tapi kalau kita yakin bahwasanya Allah memberikan surga yang mana luasnya seperti langit dan bumi, pasti kita memaafkannya, karena sudah terkendali. Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan, salah satu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam ketika masih kecil, musuh utamanya itu saudara-saudaranya, bukan tetangganya, bukan sepupuhnya, bahkan kakak-kakaknya itu musuh utamanya. Lantas ketika sudah memasuki masa remaja, Yusuf alaihissalam diangkat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan, diberikan tahta sebagai gubernur Mesir pada zaman itu. Kalau Yusuf alaihissalam tidak paham terhadap ayat-ayat Allah, pasti ketika itu saudara-saudaranya dipanggil dan dibunuh ketika itu, karena memang sudah kurang ajar. Tapi Yusuf alaihissalam tahu betul bahwasanya memaafkan itu adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ganjaran orang yang mudah sekali memaafkan kesalahan orang lain, ganjarannya itu surga. Dan itu termasuk orang-orang yang bertakwa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala la tasriba 'alaikumul yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Dialah Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian, dan Allah Maha Penyayang di antara para penyayang. Padahal kalau kita melihat dari kacamata manusia, ini Yusuf keterlaluan sekali memaafkan. Padahal semua asa hidupnya itu sudah dicerca, sudah bahkan dibuang ke dalam sumur sama kakak-kakaknya untuk mengambil hati bapaknya.
Lantas apa yang dilakukan oleh Yusuf? Langsung turun ayat ketika itu, Allah menjelaskan, maafkan dia ya Yusuf. Dan Yusuf semata-mata karena memang janji Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan, janji Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertakwa itu adalah surga, yang mana surganya luasnya seperti langit dan bumi. Masyarul muslimin yang kita semua insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ketiga ciri-ciri orang yang bertakwa tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya kita sebagai manusia memang tidak luput dari kesalahan. Kita sebagai manusia tidak luput dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berupaya, harus memperkuat perbentengan iman kita. Banyak sekali ciri-ciri orang-orang yang bertakwa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari tiga itu apakah sudah berada di dalam diri kita? Apakah kita sanggup melakukan hal-hal itu? Apakah kita bisa dan mampu melaksanakan tiga ciri tadi, yang mana janji Allah Subhanahu wa taala tidak main-main. Janjinya seperti langit dan bumi, surganya Masya Allah. Itu adalah bukan hanya sekedar isapan jempol semata. Tapi barang siapa yang tadi sudah dijelaskan dalam ayat tadi, maka janji Allah Subhanahu wa taala yaitu surga yang mana luasnya seperti langit dan bumi. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada maghrib yang berbahagia ini bisa kita ambil pelajaran, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, pengalaman, dan sebagai renungan bahwasanya kita ini sebagai manusia tidak luput dari dosa dan salah. Masih ada waktu untuk bermunajat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.